terima segala kemuliaan, segala hormat dan sanjungan kami. Sebab Engkau yang telah mengorbankan nyawamu dan hidupmu bagi kami. Dan Engkau yang telah memindahkan kami dari gelap masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan anugerah itu lebih lagi kepada kami. Beri kami kenal dengan Tuhan yang kami sembah dan Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan, terima kasih untuk semua keajaiban. Terima kasih untuk semua anugerah. Terima kasih untuk semua perkenan Tuhan. Hidup kami ini hanya hari demi hari didasari oleh perkenan Tuhan saja. Sebab tanpa perkenan daripadamu tidak ada apapun yang akan jadi dan membawa kemuliaan bagimu. Karena itu hari ini ajari kami lagi hidup jalan seirama dengan Tuhan, seperti yang Tuhan mau. Di tengah semua kelemahan dan ketidakberdayaan kami berdoa Roh Kudus yang gandeng tangan kami, jalan dalam jalan yang seirama dengan Engkau. Ajari kami dari firman-Mu sendiri, dan ubah serta berkati kami tanpa kecuali. Demi nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang ke-9. Pengkhotbah, pasal yang ke-9. Sore ini dan besok pagi saya akan bicara sesuatu yang akan berurutan, akan berkesinambungan. Saya berharap saudara, kalau Anda bisa nangkap, ini akan mengubah hidup kita. Sekarang saya mau tanya, siapa yang ingin masa depanmu itu luar biasa? Amen. Nah, ingin saja tidak cukup sebenarnya. Kalau orang ditanya siapa ingin diberkati, ingin luar biasa, ingin dipakai Tuhan, saya yakin semua kita normalnya akan punya keinginan. Tapi saya harus berkata, ingin saja tidak cukup. Nah, hari ini saya mau ajak Anda melihat satu kebenaran firman Tuhan. Ketika saya mendoakan kebaktian sore ini dan besok pagi, Tuhan berkata begini, ajari mereka tentang yang namanya kasih karuniaku. Karena sebenarnya begini untuk saudara bisa menikmati impian saudara, maka itu butuh yang namanya kasih karunia. Jalurnya ada dua, jalur kasih karunia atau jalur kerja keras dengan cara dunia. Nah, yang kedua ini tidak semua kita akan punya kemampuan. Karena saudara berkompetisi dengan dunia. Tapi kalau Anda ikut jalur kasih karunia, maka ini jalur berbeda dengan jalur kompetisi ala dunia. Yang namanya kasih karunia itu sebetulnya pemberian kan saudara. Jadi Anda tinggal terima pemberian Tuhan. Nah, tetapi level pengertian kita harus nyampe. Kalau tidak, saudara tidak akan bisa nyampe kepada apa yang sebenarnya Tuhan sediakan. Ini ada sebuah kebenaran yang tidak tertulis sebenarnya. Tuhan itu sangat hobi, ditulis sih di Alkitab walaupun tidak tegas-tegas begini. Tuhan itu hobinya gini, dia selalu cari yang tidak dipandang oleh dunia dan dia akan poles begitu rupa, dia akan latih begitu rupa dan dia naikkan ke atas. Itu hobinya Tuhan. Kalau kita di dunia ini, kalau orang carinya yang bagaimana? Yang hebat, yang punya potensi, yang luar biasa. Kalau dites jago, hebat banget. IQ-nya tinggi, skill-nya hebat, dan sebagainya. Tapi Tuhan itu punya hobi yang berbeda dengan dunia. Tuhan itu kalau lihat orang, dia cari yang ini potongan, nggak ada ini. Apalagi jahitannya, nggak bisa lah. Ini model masa depan suram yang begini-begini susah lah. Dan orang akan berkata, yang begini sih tipis harapan.
Dikasih umur sampai 1.500 tahun juga nggak bakal kaya-kaya nih orang begini. Nah itu Tuhan berkata, nah ini gua suka nih yang begini nih. Yang kelihatannya tidak ada harapan, yang orang berkata tidak mungkin. Dia akan berkata, yang ini aku suka. Nanti bulan September, kami akan mulai dengan bagian dari embrio, saya percaya satu hari kelak akan jadi sebuah universitas. Tapi ini akan merupakan sebuah embrio. Kami akan mulai namanya Akademi Entrepreneurship. Dan ini akademi kami dibantu oleh Universitas Ciputra. Jadi kemudian kita punya konsep bagaimana, saya berkata ginilah, banyak orang kuliah, setelah kemudian selesai, mereka harus berebut cari pekerjaan dengan yang lain. Kenapa tidak lahir anak-anak Tuhan yang menciptakan lapangan kerja sendiri? Jadi saya mau berkata saya ngomong dengan teman-teman di gereja di Semarang, saya berkata, saya mau kalian jadi tukang nyetak duit buat kerajaan sorga. Jadi akhirnya kita buka akademi begini, Pak Ciputra baik sekali, dia izinkan kami pakai namanya, dan dia kirim orang-orang terbaiknya untuk ngolah segala sesuatunya. Dan September akan dimulai. Memang tahap awal, kami hanya bisa nampung 60 mahasiswa. Karena sistemnya aneh, seperti cell group dalam gereja, seperti mesbah keluarga. Tapi ini aneh, tiap 5 mahasiswa, 1 mentornya. Nah, mentornya ini pengusaha di gereja yang tidak dibayar. Selama 3 tahun masa belajar, dia dampingi anak-anak ini, dan tiap kali butuh pertanyaan, butuh apapun nasihat, dia akan memberikan. Nah, imbalannya apa? Mentor-mentor ini boleh ikut kuliah gratis, tidak usah bayar. Jadi lumayan nambah ilmu. Nah, kita baru akan terima 60 orang, tapi yang sudah kepingin daftar 300, jadi agak repot saya sebenarnya. Tapi anak-anak ini begitu mau daftar, begitu daftar nih saudara ya, tesnya aja 4 lapis, 4 macam tes. Jadi kalau mereka daftar, lalu kemudian mereka diberi kartu tanda sudah mendaftar, itu ada syaratnya. Ngisi formulir. Kalau kuliah biasa kan ngisi formulir. Kalau kita enggak, ngisi formulir, kumpulin foto, lalu kemudian diberi beberapa buku terbitan media Injil Kerajaan. Tolong ini dijualkan. Kalau laku, duitnya bawa sini, nah kamu boleh dapat kartu tanda kamu sudah mendaftar. Loh jadi, ya dari sejak daftar sudah diajari bagaimana menjual, saudara. Jadi kita untung, mereka juga untung loh. Waduh, merayu orang-orang sekitar, tolong dong, beliin dong, supaya saya bahasa ini. Segala macam cara, dari yang elit sampai kampungan mereka coba, saudara. Pokoknya harus dengan cara seperti itu. So, akhirnya toh kita berkata, kami sendiri ketika cari mahasiswa, cari yang punya potensi. Tapi saya sudah janji dengan Tuhan. Perpuluhannya, artinya 10%, 6 orang, saya mau cari orang-orang yang tidak ada bakat, tapi dengan Tuhannya kencengnya luar biasa. Main kasih karunia, main kepekaan dan ketajaman. Dites mungkin kurang memadai, tapi karunianya luar biasa. Sungguh-sungguh bahasa roh terus, baca Alkitab 10 pasal. Rada fanatik kuat begitu dengan Tuhan. Saya mau coba masukkan. Kita mau lihat nanti siapa yang lebih jago, saudara. Karena saya berkata, Tuhan itu favoritnya cari orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia. Karena kita berkata, apa yang hina bagi dunia, ya toh, dipilih Allah. Apa yang bodoh, dipilih Allah, mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Jadi itulah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang punya hobi, milih orang-orang yang tidak bisa apa-apa, kemudian dia sulap begitu rupa, istilah saya, dan dia berkata, aku adu dengan dunia, pasti menang jagoku. Nah itu Tuhan. Jadi kalau Anda merasa sudah hebat, ini firman bukan buat saudara. Pasti nggak dipilih Tuhan, terlalu hebat. Ntar dia pikir dia sendiri katanya. Tuhan cari orang-orang yang Anda berkata, aku nggak bisa. Pak, saya hebat Pak, tapi hanya satu ini saya nggak bisa. Nah di bidang itu Anda akan dipilih Tuhan dan dipakai Tuhan. Saudara sekalian, saya ini dari kecil orang yang mindernya luar biasa. Saya pernah berkali-kali cerita, saya kalau ketemu dengan orang yang tidak terlalu saya kenal ya, saya kalau ngomong berdua dengan orang itu bisa keringat dingin semua keluar. Jadi itu saking beratnya. Saya sampai kelas 3 SD,
sekolah ditungguin orang tua saya. Keterlaluan nggak? Tapi itu orang minder sudah parahnya luar biasa. Satu hari saya ingat saya ikut orang tua saya ke gereja. Yang khotbah sekarang sudah almarhum, hamba Tuhan yang sudah tua sekali. Bahkan tangannya sudah gemetar. Dia buka Alkitab juga dan dia suaranya sudah bergetar karena sudah lanjut umurnya. Beliau ini hebat sekali. Saya ikut kebaktian di gereja jam 6 pagi mulainya. Besok Anda jam berapa? Ya, mirip sih, kebalik sedikit saudara. 6 dan 9. Ya, lumayan lah, lumayan. Kebaktian waktu itu jam 6 pagi. Dan saya ikut hadir di situ. Tapi yang saya kagumi dengan hamba Tuhan ini, bukan khotbahnya. Maaf kata, saya nggak pernah ngerti, nggak pernah mudeng, dia ngomong apa nggak pernah jelas, saudara. Jadi dia bukan seorang pengkhotbah yang bagus, tapi saya kagumi apa mentalnya. Kenapa? Begitu dia khotbah, 5 menit kemudian sebagian besar tertidur. Saya lihat sekitar saya tidur, tapi dia tidak grogi dan kemudian amin, dia khotbah terus. Orang ditinggal tidur loh. Dia, kalau Anda tidak punya mental juara, saudara, Anda akan terus amin tidur sekalian sama-sama. Saya ngomong begini, Tuhan, ini orang walaupun semuanya tidur, khotbahnya nggak pernah jelas apa, tapi aku toh tidak bisa seperti dia. Tidak mungkin. Aku ngomong dengan orang saja, dengan 1-2 orang saja sudah nggak karu-karuan kok. Rasanya sudah hilang, hitam semua dan tidak sadar apa-apa. Bagaimana mungkin saya berhadapan dengan 500 orang dan saya harus bicara. Saya berkata, terima kasih Tuhan, aku tidak engkau panggil jadi hambamu. Ternyata Tuhan berkata belakangan, memang tidak sekarang, nanti. Ternyata begitu. Jadi apa yang tidak pernah bisa, yang kita anggap itu sesuatu yang paling tidak mungkin. Ternyata Tuhan berkata, nah aku suka yang begitu. Oke? Nah sekarang mari kita belajar bagian demi bagian, karena ini bagian yang ada kesinambungannya, dan saya berdoa Anda bisa menangkap dan hidupmu akan diubah Tuhan. Pengkhotbah, pasal yang ke-9, lihat pada ayat yang ke-11. Pengkhotbah 9, ayat yang ke-11. Ini ayat yang luar biasa. Lagi aku melihat di bawah matahari, bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena ada 2 faktor. Apa saudara? Waktu dan apa? Nasib dialami mereka semua. Jadi yang menentukan itu apa? Waktu dan nasib. Ini sebetulnya kabar baik atau kabar buruk, saudara? Bagi yang merasa pinter, merasa cepat, merasa hebat, wah kabar buruk ini buat saya. Tapi buat merasa yang tidak cepat, tidak pinter, ini kabar apa? Kabar baik. Artinya selalu Tuhan berkata, keadaanmu boleh seperti apapun, tapi yang namanya kesempatan untuk naik ke atas selalu terbuka. Saya ini baru ngalami sesuatu yang aneh. Pokoknya ini dalam kurun waktu 1 bulan ini, semuanya berubah sangat drastis, saudara. Kita ini selalu kalau kumpul, gurau, saudara, hamba-hamba Tuhan. Kita ini kalau kumpul, gurau. Jadi kalau doa itu juga, jangan dipikir kalau doa itu kami 3 jam, 4 jam itu, wah dengan otot, dengan otak tegang semua pada tutup mata, penglihatan, alam roh, setan, malaikat, bukan saudara. Itu sebagai isinya cuma cekakaan aja kita ini. Cerita ini, cerita itu, terus doa lagi, begitu. Kalau Anda ngikuti, seru sih. Kami kalau ngumpul itu bisa berjam-jam. Kayak kemarin itu kira-kira mungkin 4-5 jam. Lapar, berhenti, makan, nggak apa lagi. Pokoknya, tapi beres semua hal, tanyakan Tuhan, konfirmasi, ngomong begini, begitu. Dan seringkali kita ini gurau. Minggu lalu, saya khotbah di Surabaya.
Seseorang telepon saya, dia pendeta tinggal di Semarang, dan dia berkata begini, Pak, saya bisa ngomong, saya ingin minta maaf dengan Bapak, karena saya melakukan sesuatu tanpa approval atau seizin Bapak. Apa itu? Saya ini terus terang Pak, beberapa tahun terakhir ini, saya itu mengamati Bapak. Dia dosen sebuah sekolah teologi ya. Dia itu S2-nya loh, 4. Bayangin, S2-nya ambil 4 macam pelajaran. Jadi masternya itu 4. Lagi ngambil doktor. Anda tahu dia ngambil doktornya di mana? IAIN. Itu Institut Agama Islam. Dan dia itu termasuk salah satu pendeta orang Kristen yang punya hak dari Departemen Agama ngajar tentang syariah Islam. Itu kalau bukan ilmu tentang agama Islamnya tinggi tidak mungkin. Dan dia lulus dengan IP 3,95. Ini orang mantap lah, hidup diabdikan untuk sekolah terus. Nah, orang ini telepon saya. Dia bilang, Pak saya minta maaf, saya buat sesuatu yang tanpa approval Bapak, tapi saya mendahului katanya. Saya suka, makanya karunia itu bukan untuk yang cerdik cendekia itu, wah mantap betul. Boleh S2 lah, pokoknya kalau itu waktu dan nasib itu mesti berubah saudara. Nah apa yang terjadi, itu kenapa? Dia ngomong begini, Pak, di dunia ini ada namanya suatu organisasi, itu ilmuwan Kristen sedunia. Dan mereka ini orang-orang yang cinta Tuhan dan percaya sangat kuat soal pekabaran Injil, penginjilan. Dari berbagai negara, lalu mereka ini tergabung dalam sebuah universitas yang sebenarnya di belakangnya itu terlibat bimbingan dari Yale, Oxford, Harvard, Princeton, pokoknya 5 besar dunia. Dan mereka ini base-nya di California. Lalu saya itu kenal dengan ketuanya. Ketuanya itu, nah ini ajaib, PhD-nya, doktornya 5. Ada ya, orang sekolah terus tuh ada saudara. Doktornya 5, dari 5 perguruan tinggi besar di dunia, dan semuanya lulus summa cum laude. Wah, saya nggak tahu itu otak segede apa, saya nggak tahu saudara. Kadang-kadang aneh juga, tapi juga nggak pernah doktor, nggak pernah. Lalu kemudian saya telepon, itu teman saya dia bilang, saya telepon dia, lalu kemudian saya cerita tentang Bapak. Dan dia tertarik sekali. Dan dia berkata, masa ada pendeta begitu? Iya. Saya ceritakan apa yang Bapak buat, apa yang jadi impian Bapak, dan sebagainya. Dan orang ini tertarik. Dan dia berkata begini, nanti aku akan beri tanggal dan bulannya. Tolong suruh dia ke Amerika. Saya ingin ketemukan dia dengan 7 profesor kami. Dan bicara, ceritakan impiannya dan apa yang dia buat. Saya akan dukung. Dan dia berkata, saya mau jadikan dia orang pertama yang dapat gelar doktor honoris causa dari tempat kami. Saya kaget. Saya bilang, Pak, buat apa? Wong saya itu tidak urusan dengan ngajar-ngajar kok. Kadang-kadang saya ditawari di Jakarta, kalau Anda mau bayar 5 juta dapat doktor, SD nggak lulus nggak apa-apa, bayar 5 juta, 12 juta begitu. Saya bilang, malu Pak saya. Orang-orang yang kuliah-kuliah sampai rontok semua itu kan, masa saya harus kianati dengan bayar duit kan nggak lucu. Pak ini nggak bayar loh. Ini betul-betul kelompok bergengsi loh Pak. Ya gengsi-gengsi, wong saya itu hamba Tuhan buat apa? Saya cari begitu. Terus dia berkata, bukan Pak, ini demi supaya Bapak punya jaringan lebih luas. Karena hati mereka buat Injil, ini orang-orang pinter. Kalau Bapak kelak ingin punya universitas, dan datangkan jaringan ilmuwan ini sebagai dosen-dosen tamu, kualitasnya akan luar biasa dan berbeda. Saya pikir betul juga lah. Jadi untuk sementara saya berkata, karunia memang bukan untuk yang cerdik cendekia. Karunia itu soal nasib ternyata saudara. Nah sekarang saya mau ajak Anda melihat satu faktor ini. Bahwa dalam sisi Tuhan, di depan Tuhan,
Sebenarnya ada harapan buat setiap kita. Ada begitu banyak yang Tuhan mau berkata, kalau kamu tidak merasa bisa, kalau engkau merasa tidak mampu dengan semuanya, kalau engkau merasa bahwa hidupmu itu semuanya terbatas, tetap masih ada kesempatan. Seberapa kesempatannya? Di pasal yang sama, ayat yang keempat, Alkitab berkata begini, pasal 9 ayat yang keempat, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai apa saudara? Harapan. Siapa yang orang hidup? Coba angkat tangan. Nah, masih ada harapan buat Anda. Terus kalimat berikutnya agak sedikit menyindir berkata gini, karena anjing yang hidup apa? Lebih baik daripada singa yang mati. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Jadi selama kita dapat dikatakan manusia yang masih hidup, Tuhan berkata kesempatan untuk menikmati promosi Tuhan, perubahan hidup dari Tuhan masih terbuka begitu lebar. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Nah, hari ini saya akan mulai dengan satu bagian firman. Apa yang membuat kita bisa menikmati yang terbaik dari Tuhan? Apa yang bisa membuat nasib kita berubah? Dan Tuhan mengajarkan beberapa prinsip yang sangat sederhana sebenarnya. Yang pertama, mari kita lihat dalam Mazmur 105. Ini prinsip yang sangat sederhana. Biasanya kita berpikir bahwa sesuatu yang besar, perubahan nasib itu terjadi karena sebuah proses yang rumit. Sebenarnya tidak, saudara. Coba lihat Mazmur 105. Lihat mulai ayat yang ke-16. Mazmur 105 mulai ayat 16. Alkitab berkata, ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Ayat 19, ini loh, banyak orang berteori, mengapa sampai Yusuf diangkat Tuhan menjadi raja muda di Mesir? Lalu orang berkata, lihat dia itu menyingkir dari istri siapa? Potifar, dia kerja keras, dia begini, dia begitu. Sebenarnya kalau Anda baca di Alkitab, ya memang, satu-satunya menurut saya yang dia kerjakan adalah lari dari istri Potifar. Tapi yang sisanya jadi budak, dapat kepercayaan dan sebagainya. Kalau Anda baca sederhana loh. Dia mendapatkan kasih, favor, kemurahan dari orang-orang sekitarnya. Itu aja. Nah, apa yang membuat dia lepas dari penjara? Banyak orang berkata, oh dia tekun. Lo enggak tekun gimana wong di sel, saudara. Coba dilepaskan, pulanglah dia ke rumah bapaknya. Ya kan? Banyak orang berkata dia beriman. Ya, saya percaya dia beriman. Banyak orang berkata, oh dia berdoa terus. Enggak ada ayatnya sebetulnya. Bahkan kalau Anda baca, saudara. Ini kalau dibaca oleh pendeta hari ini, Yusuf itu pernikahannya tidak sah. Kenapa? Dia kawin dengan anak imam loh. Imam apa? Loh, itu bukan imam-imam Saduki loh. Itu imam dari kuil yang di Mesir. Menurut saudara dia kawin diberkati cara apa? Sah tidak pernikahannya? Pusing kan saudara? Makanya jangan dibahas sore hari ini. Nanti berkepanjangan. Ayat berikutnya ini mengagetkan saya sebenarnya. Karena yang namanya anugerah itu begitu simple sebenarnya. Sangat simple, tidak rumit, tidak berbelit. Coba kita lihat ayat 19. Sampai saat firman-Nya sudah apa? Genap. Berarti firman itu dari Tuhan ucapkan untuk menjadi kenyataan butuh waktu tidak? Ya, ada yang pendek, ada yang panjang.
Loh, sederhana sebetulnya kasarnya ini. Kenapa kok butuh waktu? Kan dia dapat perkataan Tuhan. Kamu akan begini-begini dalam bentuk impian, ya toh, dan penglihatan. Sampai itu saat firman itu genap. Nunggu apa, Pak? Kenapa nggak cepat? Nunggu apa? Nunggu Firaun mimpi. Loh ya toh, nasibnya itu berubah karena Firaun mimpi. Jadi kalau Yusuf dibebaskan, 1 hari aja sebelum Firaun mimpi, jadi apa? Jual soto pasti menurut saya. Loh ya, dia keluar ngapain? Ya toh? Loh, yang membuat dia naik itu karena Firaun mimpi. Nah kalau Firaunnya belum mimpi, nah siapa yang memberi Firaun mimpi? Tuhan. Jadi semua itu ada waktunya. Saudara tidak bisa memaksa Tuhan untuk mempercepat waktunya daripada lahir prematur dan cacat. Nah, yang pertama Anda mesti perhatikan, ini soal timing, soal waktu. Makanya kalau Anda ngerti ya hidup orang itu semua itu ada timeline-nya. Tuhan itu punya schedule, punya jadwal. Nah ini tidak boleh Anda singkirkan, nggak bisa ini. Alkitab berkata sampai saat firman-Nya sudah genap. Saat dari firman itu terjadi genap. Harus nunggu waktu Tuhan. Nah ini bagian yang sering kali diabaikan. Tapi bagian yang saya ingin bahas malam ini adalah bagian yang berikutnya. Dan dikatakan apa? Janji Tuhan apa? Membenarkannya. Jadi yang membuat dia dibenarkan itu perbuatannya atau karena Tuhan berjanji? Tuhan berjanji loh. Saya enggak berkata, oh marilah dia boleh berzina dengan istri Potifar. Enggak. Kalau dia lakukan itu saudara, dia enggak masuk penjara. Kenapa? Kenapa dia mati itu saudara? Ya kan? Oke, sekarang lihat baik-baik. Jadi orang ini dibenarkan karena apa? Janji. Itu begini loh ceritanya. Kalau saya punya anak, saya berkata gini pada anak saya. Besok Papa belikan kamu handphone baru. Besok. Kok enggak sekarang, Pak? Enggak. Besok Papa belikan kamu handphone baru. Saya janji besok saya belikan dia handphone baru. Ternyata besok dia nakal. Saya belikan handphone tidak? Hah? Siapa yang berkata tidak? Angkat tangan. Siapa yang berkata tetap belikan? Angkat tangan. Saya ngomongnya apa? Besok kamu aku belikan handphone baru. Saya ngomong gini enggak? Besok kalau kamu tidak nakal, enggak toh? Besok saya belikan kamu apa? Handphone baru. Besoknya dia nakal. Orang berkata mungkin, saudara berkata, Pak, dia nakal. Ya nakal enggak nakal, Papa sudah janji. Hari ini aku dibelikan apa? Handphone. Handphone itu karena perbuatan dia atau karena janji saya? Janji. Lagi-lagi saya tidak ngajari saudara untuk berbuat semaunya, tidak. Tapi memang ini kasih karunia. Nah, Pak, apakah dosa tidak menghalangi? Ya. Dosa bisa menghambat saudara untuk nyampe kepada hari itu. Dan Anda mesti perhatikan. Tuhan waktu berjanji itu, dia ngomongnya bagaimana? Kalau bersyarat, maka Anda mesti minta pertolongan Roh Kudus, nolong saudara untuk bisa genapi syarat itu. Kalau engkau genapi sendiri, tidak bisa. Tapi kalau Tuhan itu berjanji tanpa syarat, Anda pegang aja itu. Nanti pada waktunya, jadi enggak saudara? Jadi. Nah Tuhan kita itu seperti itu. Dia kalau sudah janji, dia tidak pernah akan mengingkari. Tidak ada niatan sedikit pun untuk mengingkari apa yang dia sudah janjikan. Nah berapa banyak di antara kita
Yang sebetulnya hidup itu ruginya luar biasa. Hanya karena Anda tidak pegang janji Tuhan. Itu aja. Itu seperti begini loh saudara. Misalnya nih ya, di sebuah toko saya lihat batik bagus banget. Terus saya panggil saudara, mau nggak batik ini? Mau, Anda coba. Waduh, ini Pak terlalu gede buat saya. Saya bilang, bisa nggak ada model seperti ini dibuat ukuran dia? Oh, kita harus lukis lagi Pak. Oke, tambah ini. Batiknya kan batik khusus. Oke ya, deal. Berapa harganya? Sekian, Anda diukur badannya. Terus saya berkata, ini saya bayar. Mana kwitansinya? Berapa lama? Sebulan Pak baru jadi. Oke, saya berikan ini tanda bukti pembayaran ke Anda. Ini ya kamu pegang. Bulan depan, kamu datang ke toko batik ini, kamu ambil barangnya. Aku sudah bayar. Sekarang saya mau tanya, apa yang membuat Anda bisa mengambil batikmu? Apakah Anda perlu keluar uang tidak? Anda perlu susah payah kerja tidak? Anda perlu punya nunjukkan apa? Tanda pembayaran. Kalau itu Anda bakar, bisakah engkau ambil barang itu? Enggak bisa. Cuma itu loh saudara. Percaya dengan apa yang Tuhan omongin, itu tanda pembayaran tuh di sini nih Alkitab nih. Tiap kali engkau meragukan seperti engkau membakar satu ayat. Dan tiap kali engkau bakar apa yang engkau tidak percayai, engkau tidak bisa langsung menikmatinya, malah menimbulkan kerugian. Dan ini hal-hal yang seringkali orang Kristen tidak menyadarinya. Dan kemarin saya berkata bahwa janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya itu luar biasa. Bahwa dia akan memiliki apa? Dunia ini, menguasai dunia ini. Nah ini bagian yang saya ingin tekankan pada hari ini, supaya Anda itu mengerti. Karena kalau tidak, saudara, repot. Saya ini orang yang banyak nikmati kemudahan dan kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Rasanya sebenarnya ya, harga yang saya bayar tidak sepadan dengan apa yang Tuhan anugerahkan dan berikan. Sama sekali tidak sepadan. Bahkan saya berkata murahnya luar biasa dibandingkan dengan apa yang kemudian dia anugerahkan. Nah Tuhan itu janji. Contoh nih, pada waktu kita mau menyiapkan acara di Monas, saudara tahu kan bahwa dana itu butuh kurang lebih kan 10 miliar kira-kira. Tadinya Ibu Iin itu ngomong 20 miliar. Dan waktu angka 20 miliar, tidak ada satupun dari kami yang beriman. Pak Yusak sudah dari awal berkata, imanku tidak nyampe, maaf, aku nggak bisa nolong, imanku tidak nyampe. Kalau saya pakai istilah berbeda, imanku bukan nggak nyampe, tapi nggak kejangkau, sama juga sebetulnya. Nggak kejangkau. Yang lain semua diam. Jadi akhirnya dalam proses itu sampai 10 miliar. Nah, kami ini doa, tanya Tuhan. Ya, mikirin duit loh. Doa, tuh duitnya dari mana? Waktu doa Tuhan marah. Jangan mikirin duit terus. Ini acara didoakan, ini pentingnya luar biasa. Dia ngomong banyak sekali. Jadi kita takut mikir soal duit. Kalau lagi doa, takut hadirat Tuhan kuat. Lagi nganggur, mikir lagi. Karena kurang 3 hari, duit cuma 2 miliar masuk loh saudara. Jadi bagaimana caranya itu? Kurang 2 hari, 3 hari, cuma 2 miliar. Terus Pak Yusak ngomong sama saya gini, aku tuh kalau doa, Tuhan ngomong begini, Tuhan ini gimana Tuhan, duit begini banyak. Tuhan hanya berkata gini, nanti aku yang beresi. Tapi cuman itu tok. Caranya bagaimana? Dia tidak bicara. Nah itu Tuhan, asiknya begitu. Itu sport jantung namanya saudara. Anda mau ikut klub jantung sehat? Ikutlah KKR Mahanaim bagian keuangan terutama.
Cari bagian-bagian keuangan itu Anda akan latihan, tidak kuat rontok betul, saudara. S4 langsung, saudara. Jadi satu hari, 3 hari, pada waktu itu hari Selasa kan, Sabtunya Selasa, saya di Bandung tuh. Saya di Bandung, saya mampir ke rumah Pak Yusak. Kami itu ngobrol sebetulnya kira-kira 3 jam lebih. Tapi tidak banyak bicara. Beliau diam, saya diam. Ngomongnya cuman begini. Pak Yusak bilang, ini gila-gilaan. Saya bilang, iya sih Pak, ini hidup mati kita. Dia bilang, ayo, rumah semua kita dijual, tidak nyukupi duitnya. Terbaik kalau sudah begitu, nyedot inhaler dua-duanya, saudara. Diam. Gong, kamu mau makan siang? Enggak bisa makan. Kenyang perut saya. Iya, aku juga kenyang, jadi enggak usah makan, tidak usah. Nyedot lagi. Tiba-tiba dia ngomong begini, jangan dipikir, ayo kita berdoa, enggak ada saudara. Lemes semua, imannya enggak nyampe. Stres, semua stres. Dengan cara ekspresi yang berbeda-beda. Terus yang ngomong gini Pak Yusak, lah iya, itu aku malah diketawain Tuhan tuh. Diejek gitu. Tuhan tuh dia ngomong pakai bahasa Jawa, ngenyek. Ngenyek tau ngenyek, ngejek dengan agak sedikit menghina gitu. Ngomong gini, gitu aja kok pusing. Tuhan gak pusing gimana, kurang 3 hari. Tuhan malah ketawa-ketawa. Aku bilang, bagus toh Pak ketawa-ketawa. Belum tentu dia berkata gitu. Ya kalau ketawa-ketawanya kita tetap salah, kita bayar harganya, rumah dijual semua gak cukup, hutang mendadak begitu banyak, habislah kita. Iya betul juga, iya kata. Bayangin saudara. Cuma dia hanya berkata, nanti aku yang beresi. Dia janji loh. Jadi apa yang kita bisa buat? Kita sungguh-sungguh tidak bisa buat apa-apa. Tapi kita jalan hanya dengan janji Tuhan. Apakah hati mantap? Tidak. Sejujurnya, Pak Yusak itu datang lebih awal dari saya karena aku mau doa di Jakarta. Kenapa? Ngeri ini. Loh, semua kita ngeri. Sorenya saya seminar di AOC dengan tempatnya Pak Daniel. Duduk berdua gini loh saudara. Cuma tanyanya berkali-kali. Kok duitnya gimana kok? Belum ada. Waduh, bikin. Aku tanya Tuhan, Tuhan diam saja. Itu masalahnya. 3 hari juga nggak banyak bicara loh. Dia diam, saya diam, mata memandang kemana, kosong, saudara. Cuma Tuhan hanya ngomong, nanti aku beresin. Lah gimana caranya? Kita kan mantapnya kalau sudah ngerti caranya, stepnya. Maaf, tidak ada. Karena kemuliaan Tuhan itu merahasiakan dan menyembunyikan segala sesuatu. Nah itu faktanya begitu. Jadi faktornya cuman, aku janji. Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan malah berkata gini, terus peperangan. Jadi kami buat suruh peperangan rohani. Tidak boleh mikir. Dari awal dia bilang, tidak boleh mikir duit. Segala macam. Buat peperangan rohani di beberapa kota. Jadi kira-kira sebulan sebelum Monas itu kami itu keliling beberapa tempat di Pulau Jawa, kayak orang gila, saudara. Kami disuruh ke Solo, ke Jogja. Di Jogja itu kita suruh doa di antaranya di Parangtritis, Pantai Selatan. Ini saya ngalami betul. Jadi malah urusannya tuh urusan duit malah kemana-mana yang tidak ada kaitannya. Tapi bagian kita cuma nurut sebetulnya. Ini diomongkan gampang, wong sudah lewat, saudara, ya toh. Tapi waktu jalani kan susah. Jadi pada waktu kami ke Parangtritis, itu ada hotel yang sudah tidak kepake, lagi mau direnovasi sama yang punya. Saya kebetulan kenal yang punya. Jadi mampir ke situ, pikirnya mau tanya-tanya. Di hotel itu di atas tebing yang tinggi, saudara. Itu ada tempat untuk viewing, untuk lihat lautan. Agak menjorok tempatnya, ada kayak pendoponya, tapi ditutup sebagian oleh kaca, sehingga angin tidak terlalu kuat kena, hujan juga nggak terlalu basah,
tapi masih bisa lihat di bawah, di lautnya. Begitu masuk, nggak ada apa-apa sih, sudah kosong itu hotelnya kosong. Terus pendoa-pendoa kan canggih-canggih nih saudara, begitu masuk lihat begini, wah, persis di gerbangnya. Kemarin saya ketemu yang punya, Bu, pendoaku lihat itu dekat tempat kaca itu, ya itu gerbangnya kerajaannya. Dia ketawa, wah ketahuan semua, ya ketahuan lah, ini canggih-canggih kok, kelas tinggi yang kita bawa. Itu gerbangnya, ya betul kok Pak, itu gerbangnya. Nah kemudian, ya kita duduk di situ. Tiba-tiba waktu kita ngumpul, saya ngomong di hati saudara, makanya itu jangan cepat menghakimi ya. Saya ngomong gini, ini siapa ya? Pakai parfum kok kayak begini. Itu baunya nusuk banget. Campuran kembang melati, telon, kayak dupa, nyampur. Dan baunya nusuk, nyengat banget. Saya bilang, ini siapa? Pakai parfum buatan sendiri. Udah kayak, saya bilang. Saya pikir ini pasti perempuan. Saya lihat ini, tapi kok enggak, dari kemarin kok enggak ada, baru ini. Saya baru mikir begitu, yang lain begitu, ini baunya enggak enak ya, ini bau apa ya? Semua bau saudara. Begitu semua bau, pendoa-pendoa berkata gini, Pak, sudah pada datang semua. Tapi belum bosnya, dayang-dayangnya Pak, lagi deket-deket ke Pak Daniel, Pak Hadi, dideketi semua. Ya biasa memang itu langganan, saya berkata, saya enggak tahu, enggak Bapak enggak, aman, saya berkata begitu. Itu betul-betul loh, begitu keluar dari situ, walaupun itu terbuka, hilang baunya. Masuk lagi, ngumpul di situ lagi. Jadi ini apa kaitannya sama duit? Enggak ada. Peperangan. Sampai terakhir, kurang 2 hari, kami ke Banten, saudara. Tuhan berkata, kamu ke Banten, ada lokasi di situ, kamu doa. Nah, waktu kita di Jakarta ngumpul pagi-pagi doa, Pak Daniel ngomong begini, aku dapat penglihatan nih, dukun sudah nunggu kita di situ, mau ngajak perang. Saya bilang, yang bener Den. Ya, ini dukun bener loh, setan kali. Enggak, ini dukun katanya. Ya udah, kita berangkat. Ketika kita tanya lokasinya, orang berkata gini, oh mau ngambil ilmu ya Pak? Karena tempat itu memang terkenal orang ke sana tuh ngambil ilmu. Sampai di sana, ini saya lihat dengan mata kepala sendiri, saudara. Jadi ini kaitannya tidak ada kaitan duit, pokoknya Tuhan itu memang begitu. Ada lagi butuh ini, ya dia suruh kita ke sana aja terus. Tiba-tiba nanti di sana dia ketemu lagi. Itu kita kan bagi posisi ya. Jadi Pak Daniel bawa kompas. Nah, kita berdoa, Tuhan ngomong ke Pak Daniel, dia harus menghadap ke arah utara. Jadi dia lihat kompasnya kan gampang. Kalau itu kan ngadapnya ke utara kan, jarumnya, cek gitu. Dia ngomong, oke ya, aku sini yang utara. Oke, dia sini. Ibu Iin itu bagian arah sini, di depannya ada, rumah ibadah agama lain. Masing-masing dapat jatah, saya di tengah-tengah. Begitu mulai doa, itu jarum kompas, saudara, geser begini. Itu narik ke situ. Justru itu kita ngerti kekuatannya. Nah, waktu kita mulai perang, kita perangi. Dari ujung tempat lokasi itu ada beberapa orang duduk ngerombol di situ. Itu kita nggak tahu tuh ngapain mereka. Tiba-tiba berdiri satu orang perempuan. Dia pakai jubah, pakai pakaian kebaya Jawa biasa, tapi ditutupi dengan jubah putih. Dia dekati ke kita, dia ngerokok nih, ngerokok. Dari pakaiannya kita ngerti. Pak Daniel berkata, tuh lihat, bener kan? Orang gila kali ya, saya bilangnya pakai pakaian begitu. Enggak, itu dukunnya. Oh ya, saya berkata. Jadi didatangin, dia nerobos kami aja jalan. Begitu nerobos, kita doain lagi, puterin lagi, kita diam aja. Dia disediakan ke ujung sana. Tiba-tiba dia keluarkan kacamatanya. Itu kacamata hitam, model yang dipakai John Lennon, saudara. Dia pakai begini. Saya bilang, gaya juga ya ini ya. Dan dia lihat ke atas, komat kamit mulutnya. Kita diamin, ini orang mau ngapain, tapi kita doa aja. Tiba-tiba dia keluarkan selendang merah. Sungguhan.
Profetis, saudara. Jangan dikira cuman kita toh, mereka ikut-ikut. Dia kebut-kebut lagi gini. Saya bilang, kita dikira banteng atau matador, ini mainan apa sih? Selendang merah. Nggak tahu komat kamit gimana, terus dia ikatkan di kepalanya. Pertama dikerudungin begini, dia komat kamit terus diikatin di kepalanya. Gerak lagi, saya pikir mau pulang. Enggak, pindah arah. Dia keluarkan selendang kuning. Dia gitu lagi, pakai nggak tahu ngapain. Terus dia kerudungin lagi. Dia begini lama, dia komat kamit. Terus dia ikat lagi. Terus kita ngumpul, kita sembahyang. Nggak ada serangannya, nggak ada impactnya, tapi kita lihat Tuhan beri kemenangan luar biasa. Begitu selesai, kita pulang, dia deketin ke kita. Kita berkata, udah diemin aja, nggak usah digubris, tinggal pergi. Jadi dia deketin sambil bingung, kita tinggal pulang aja. Di situ kita tahu kita menang. Tapi begitu sampai di hotel lagi, persoalan masih numpuk. Duitnya dari mana? Mengalahkan dukun satu hal, tapi tidak ada, belum 8 miliar di depan kita. Prosesnya sangat singkat, banyak hal terjadi. Yang saya dengar malah beberapa orang saudara sepupu kita yang ambil bagian, nolong dengan bentuk bis, nolong dalam bentuk keuangan. Praktis orang-orang yang belum kenal Tuhan yang ambil bagian. Tapi ujungnya akhirnya saya bersaksi, kita nutup semua, tidak ada utang 1 rupiah pun, selesai. Jadi apa yang kita buat? Enggak banyak. Melakukan yang Tuhan perintahkan, tapi soal urusan duit bagaimana, ya dia nyelesaikan. Caranya bagaimana, saya juga lagi mikir, kok akhirnya bisa nutup. Memang diantaranya yang ajaib itu soal beras dan sebagainya. Itu bisa aneh. Jumlah uang yang didapat jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebetulnya. Sehingga harusnya itu kita subsidi miliatan, ternyata itu bisa cuma 100 juta subsidinya. Itu diantaranya, dia tolong dengan cara seperti itu. Itu dihitung secara nalar kita nggak mungkin. Jumlahnya berapa jelas, duitnya berapa jelas, dijual itu didiskon sekian puluh %, sehingga akan dapat duit hanya berapa, semua hitungan jelas. Tiba-tiba duitnya dapat jauh lebih banyak. Dan itu kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. So, ada saat-saat di mana saya mau berkata buat saudara, Tuhan itu hanya berkata, aku janji nak, aku beresi, itu cukup. Lah kita ngapain? Kalau dia nggak perintahkan kita ngapa-ngapain, ngucap syukur. Nanti saudara akan mengerti bahwa campur tangan Tuhan itu luar biasa. Yusuf ini dibenarkan karena janjinya. Jadi setiap kali engkau membaca firman, ketika engkau berdoa, engkau nyembah Tuhan, Anda dengar Tuhan janji sesuatu, pegang janjinya. Itu aja. Bagaimanapun pada saatnya, pasti akan tergenapi. Karena kalau dia sudah berjanji, dia pasti menggenapi. Hidup dalam kasih karunia seperti ini itu sebenarnya luar biasa, saudara. Dan saya berharap Anda bisa tangkap itu. Mari kita hidup dalam janji Tuhan. Apa yang dia janjikan, itu ya dan amin. Tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita. Apapun yang dia janjikan, itu ya dan amin adanya. Nah, teruskan lagi. Sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Coba kita lihat Galatia pasal yang ketiga. Surat Galatia pasal yang ketiga. Galatia 3, lihat pada ayat yang ke-15 dan ayat 16. Judul perikopnya bagus, hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia,
tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada siapa? Keturunanmu, yaitu Kristus. Loh Pak, berarti kan tidak ada kaitan dengan kita dong. Ayat 29 kita lihat. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah apa? Keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah sekarang saya mau tanya dengan saudara. Janji Allah kepada Abraham itu apa? Ada yang bisa jawab? Hah? Apa yang seperti pasir di lautan? Keturunannya. Saudara mau punya anak banyak, seperti pasir di laut. Tuh, Anda berhak kalau mau. Apalagi? Bangsa yang besar. Anda mau jadi bangsa yang besar. Berhak loh saudara. Apalagi? Hah? Yang memberkati akan diberkati, yang mengutuk akan dikutuk. Janji Tuhan kan? Ya, betul. Makanya jangan suka ngutukin orang, berkatilah orang. Ada lagi? Ada satu janji yang seringkali tidak kebaca waktu kita baca firman. Dan janji ini, satu janji ini, itu jauh lebih besar dari impian paling liar yang pernah Anda punya. Banyak orang kalau saya tanya, impianmu apa? Kawin, gitu aja. Impianmu apa? Bayar utang. Impianmu apa? Naik pangkat. Impianmu apa? Ngangsur rumah lunas. Itu kan impianmu, oh jadi profesor. Impianmu apa? S2. Impianmu apa? Itu impian orang. Saya punya rumah, punya bisnis sendiri, punya company sendiri. Sebesar apa? Ya lumayanlah omsetnya kalau bisa semiliar sebulan sudah, aduh luar biasa saya hidup bergulung-gulung di atas duit. Itukah impian Anda? Fine. Tapi saya beritahu saudara, itu impian tidak cukup fantastis di depan Tuhan. Kenapa? Nah sekarang lihat, saya mau ajari Anda punya mimpi dan hidup berdasarkan janji itu. Roma pasal yang keempat. Roma 4 ayat 13. Alkitab berkata begini, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa apa? Ia akan memiliki dunia. Nah, kalau cuma bayar utang lunas, Tuhan berkata, kecil. Punya anak, 15 gua kasih. Tuhan aku mau bisnis berapa? Semiliar sebulan. Batuk aja selesai itu urusannya. Karena janjinya adalah ia, bahwa Abraham dan keturunannya, siapa yang mengaku dirinya keturunan Abraham, angkat tangan. Berarti Anda berhak terima janji ini enggak? Bahwa janjinya apa? Memiliki dunia. Dan Alkitab berkata begini, tetapi karena kebenaran bukan berdasarkan iman. Nah kebenaran itu apa? Kita dibenarkan lewat penebusan Kristus. Menurut saudara janji ini tergenapi enggak? Hah? Saya cerita begini ya. Secara jasmani ini saudara. Dunia ini, duit sebagian besar dikendalikan hanya oleh 22 orang. Dan 22 orang ini semuanya Yahudi. Mereka itu kalau mau berkata begini, Indonesia kita buat kolaps. Hitungan hari saudara, rontok semua ekonominya. Itu 22 orang, cuman 22 orang. Saya ini beberapa hari ini lagi mempelajari Yudaisme, tentang orang Yahudi ini. Menarik sekali. Itu yang ngontrol dunia, cuman 22 orang tua. Dan itu orang Yahudi semua.
Menguasai dunia nggak mereka? Sangat, saudara. Ada teman saya ini loh, hamba Tuhan, ngomong sama saya. Dia bilang, Pak, kalau saya tidak lihat sendiri, saya tidak bakal percaya. Saya ketemu salah seorang di bawah mereka, yang masih tingkatannya nggak terlalu, tapi cukup penting peranannya. Tapi dia belum termasuk top man 22 itu. Saya kadang-kadang menyebut diri saya 23, saudara. Tak tambahi dengan diri saya sendiri. Ini dia bilang, ini belum termasuk yang 22 itu. Satu hari dia cuma bawa laptopnya kecil. Ketemu saya, dia bilang, Bapak tinggal di mana toh Pak? Oh Indonesia, ketik tertrek Indonesia. Indonesia di mana? Kota apa? Tulis kotanya. Dia tinggal di Ungaran, tulis di Ungaran, tertrek diketik. Bapak jalan apa tinggalnya? Di jalan ini. Tunggu ya. Seperti Anda tahu lihat Google ya. Kalau Google kan yang lewat paling lihat atap-atapnya. Ini sampai di tempat itu. Keluar transparan sampai dalam rumahnya berwarna kelihatan. Dan dia bilang, Pak, ini WC-mu. Dia bilang, aku malu, WC-ku jorok, ketahuan semua. Dia bilang, kalau gua nggak lihat sendiri Pak, saya tidak mungkin percaya. Dia berkata, hanya kami yang punya teknologi ini, tidak ada orang lain. Tuhan Yehova memberikan kepada kami pesan bahwa tidak ada yang tersembunyi di mata Allah kami dan anak-anaknya. Kurang ajar toh saudara? Dia ngomong, Pak, kalau saya tidak lihat sendiri Pak, saya tidak bisa percaya. Saya pikir itu dongengan orang. Anak-anak Abraham, saudara. Anda mau ngapain? Dulu orang sudah kagum. Satelitnya Amerika itu kalau satu ballpoint aja bisa kelihatan mereknya apa di bawah. Tapi nggak bisa nembus sampai dalam rumah. Kok bisa? Saya nggak tahu. Teman saya berkata itu saya nggak bisa ngerti. Kalau aku tidak lihat sendiri dan aku lihat istriku jalan-jalan dalam rumah, ketahuan semua. Ayo saudara, bagaimanapun dia ingkar janji tidak? Tidak. Mau dibantai seperti apa? Kayak begitu. Aneh kan saudara? George Bush pidato di Knesset Parlemen Israel. Dia ngomong apa? Bangsa Yahudi memang cuma 7 juta, tapi sekarang menjadi 307 juta. Artinya apa? Amerika di belakangnya Yahudi kan? Nyerah toh saudara? Nyerah. Sampai orang-orang berkata, Pak, Jepang yang punya kekuatan ekonomi itu goyang ngantem mereka tidak berani. Selalu tidak pernah membenturan dengan mereka. Bayangin saudara. Anda bisa kebayang nggak? 22. Ini 23 saudara saya nggak dirinya. Anda nomor berapa? Bagus, imanmu cukup besar saudara. Tapi saya mau berkata, secara fakta ini tergenapi loh. Kita yang dengar cerita teman sampai geleng-geleng. Saya kalau nggak lihat sendiri dengan mata kepala saya, tidak bisa saya percaya Pak. Bayangin. Tapi itu kenyataanmu. Impianmu belum sehebat kenyataan yang pernah Tuhan dan sudah Tuhan berikan kepada bangsa pilihannya secara daging kan saudara. Kalau kita di dalam Kristus, bukankah sekarang Anda bisa mendekat ke Tuhan? Bahkan dengan impian paling liar pun engkau berani hadapkan ke Tuhan. Masalahnya seberapa Tuhan berikan, itu urusan lain. Tapi saya mau berkata begini, ada janji Tuhan yang luar biasa buat hidup setiap Anda dan saya. Amen. Nah sekarang begini, apa yang membuat sebenarnya, yang faktor apa yang lain lagi, yang membuat kita bisa menikmati yang namanya favor Tuhan, kemurahan Tuhan. Coba buka Amsal 12. Ada satu ayat yang sederhana sekali. Amsal pasal yang ke-12. Amsal 12 ayat 2.
Amsal 12 ayat 2 Alkitab berkata, orang baik, apa saudara? Dikenan Tuhan. Kata dikenan itu mendapat favor. Kata favor itu kemudahan sebetulnya. Anda terima lebih daripada orang lain. Itu ajaib sekali. Kata ini tuh artinya luar biasa. Bukan cuma Tuhan suka, tapi Anda terima lebih daripada orang lain. Anda dibuat lebih mudah dalam banyak hal. Kata itu artinya ini. Karena kita berkata, tetapi si penipu dihukumnya. Sederhana, dia mau berkata gini, kamu jadi baik aja. Nanti aku suka, aku beri kamu kasih karunia dan kemudahan. Loh Pak, kita kan orang baik. Ya, semua kita menganggap dirinya baik. Tapi baik yang seperti apa? Sekarang mari kita lihat Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima. Ayat yang kelima. Kemarin kita sudah belajar bahwa Abraham itu, janji Tuhan buat Abraham dan anak-anaknya, kita akan memiliki dunia. Yesus menegaskan lagi dengan berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan apa? Memiliki bumi. Nah, kata baik di sini sebetulnya lebih kepada kelemah lembutan. Nah, ini gini saudara, ini bukan watak dasar orang. Ini sebuah proses dari apa yang Tuhan buat terhadap hati kita, sehingga melahirkan kelemah lembutan, kerendahan hati, gentle, lembut, rendah hati. Itu bukan wataknya begitu, enggak. Ini sebuah proses. Sebuah proses. Kalau Anda ngerti ada barang-barang yang harus disentuh berkali-kali, sehingga itu lembut barangnya. Itu proses. Itu bukan lahir sudah begitu, enggak, tapi itu proses. Nah, ini yang juga tidak dimengerti oleh banyak orang. Sebab ini proses yang luar biasa. Sebetulnya begini, kelemah lembutan itu membuat orang itu jadi dewasa dan dia siap menerima akan anugerah dan berkat Tuhan yang besar. Saya perenungkan begini saudara, supaya Anda lebih gamblang ya. Baca di Alkitab lah, semua tokoh di Alkitab yang dapat penghargaan Tuhan, yang dianggap sebagai bapak rohani buat kita, dan semua orang-orang percaya, tidak ada satupun dari mereka yang wataknya itu kacau balau. Nggak ada. Semua yang wataknya kacau balau, ujungnya tragis luar biasa. Tidak berarti bahwa yang baik itu juga tidak tragis, tapi beda. Coba lihat ya. Kita mulai dengan orang yang namanya Habel. Kainnya pemarah, begini. Dia itu kayak, apa ya, kayak domba aja. Seperti orang goblok katakan. Diajak ke padang mau tanpa ada perasaan curiga loh. Dipukul, dia aja begitu. Memang darahnya teriak. Tapi lihat dari apa yang dia buat ya. Tidak ada cerita bagaimana Habel marah, bagaimana dikuasai emosinya. Saya percaya itu sebuah proses. Lihat orang yang bernama Nuh. Bangun bahtera begitu lama. Diketawain orang, dimaki-maki. Gak keluar kutukan loh saudara. Ya toh, itu apa sih sebetulnya? Itu pengerjaan di dalam. Dan ini yang sering kali dilupakan orang. Itu loh. Semakin besar, semakin tinggi Tuhan menjanjikan sesuatu kepada kita, maka itu didasari tempat pijakannya untuk nerima itu mesti dibentuk begitu rupa. Sebab makin mulia yang Tuhan beri, kalau ini bentukannya nggak jadi, nggak tahan saudara. Nah untuk punya daya tahan, terima bobot kemuliaan yang besar dari Tuhan. Itu proses di sini tuh. Dan itu seringkali orang nggak mau.
Nggak mau. Dan Tuhan itu sudah berjanji, nanti kita akan lihat. Pak, tapi kan Tuhan sudah berjanji, justru itu Anda mesti ngerti. Jadi istilahnya begini, saudara. Anda mau bayar depan atau bayar belakang. Tapi kan dia berjanji, tetap dia akan genapi. Itu masalahnya. Makanya Tuhan ngomong gini, hari ini kamu ajari mereka untuk ngerti konsekuensinya. Sebetulnya persiapan itu bukan syaratnya loh. Bukan. Itu kebutuhan kita. Saya beri contoh begini. Kalau saya janji dengan Anda, besok kamu tak kasih mobil bagus, mobil mewah. Ya Pak? Tergantung. Ada yang pinter, dia nyiapin garasi. Atau membuat pagar di rumahnya. Ada yang berkata, kan gak ada syaratnya. Biarin aja, datang dulu barangnya. Datanglah mobil mewahnya, taruh di luar. Malamnya dicuri orang, saudara. Itu kan kebodohan toh. Jadi gini ya, ini tidak ada sangkut paut dengan syarat untuk ketika Tuhan berjanjinya. Tapi ada bagian di mana engkau mesti nyiapin diri untuk bisa nerima itu, siap tidak? Prosesnya. Jadi lihat ya, Habel, Nuh, Abraham. Abraham itu orang yang selalu lihat ya, hatinya soft. Bahkan cenderung gawat sebetulnya. Cenderung penakut, cenderung pengecut, gak berani. Cenderungnya lemah. Ini orang-orang yang luarnya, orang berkata kok lemah banget. Hajar ganti dong, pukul balik. Enggak pernah. Lemah. Sesekali dia tunjukkan kekuatan, tapi sisanya itu soft banget hatinya. Ishak, tiap gali sumur diambil orang, tinggal. Gali lagi, diambil orang, tinggal lagi. Terus begitu. Gak pernah mau berantem tuh. Gak pernah. Hatinya itu loh saudara. Itu selalu Tuhan suka dengan yang begitu. Kalau kita pinter balas, kejam, kita hajar balik, kita begini, begitu. Dia berkata, aku gak bisa. Nanti aku berikan yang aku janjikan pun, kamu gak akan sanggup itu. Ini contoh nih saudara. Saya beri contoh paling sederhana. Tuhan yang perintahkan kami berkata, bangun gedung gereja baru. 5-6 tahun lalu. Saya mau bangun 5.000, dia bilang 12.000. Oke? Tuhan yang janji loh, 12.000. Dia janji 12.000. Jadi nggak gedungnya? Jadi kan? Ada masalah. Bisa penuh nggak? Dia nggak ngomong apa-apa. Ayo. Saya ngomong ini secara manusia nih saudara ya. Anda kalau ruangan ini penuh begini, Anda kebaktian nyaman. Mendadak hari ini kita kebaktian di Istora. Sebagian besar malaikat isinya. Dan tiba-tiba nyanyi jadi begitu kosong. Itu berat loh saudara. Tiba-tiba atmosfernya. Kok gak enak ya? Gak enak. Betul. Dan berapa banyak yang begitu. Jadi begitu kita diperintahkan 12.000, pikiran saya pertama bukan gedungnya. Tapi bisa penuh nggak? Dan itu mengerikan. Lalu disitulah pencariannya. Satu sisi dengan Tuhan tetap percaya ini harus dibangun 12.000. Sisi lain kita tanya, Tuhan maumu apa dengan gedung kayak begini? Lalu dia buat manuver yang beda dengan yang kita pikirkan. Dan tahun lalu kita mulai dengan anak raja. Penuh saudara, sampai nggak muat. Dan kemudian terus bergerak jemaat. Begitu minggu pagi seperti ini sudah 3/4 lebih lah. Sudah enak. Sore juga. Saya bilang, pas ini. Nah itu susahnya di situ loh saudara. Kalau kita asal bangun gedung. Begitu 12.000 kosong. Itu kayak kuburan rasanya saudara. Karena terus terang banyak gereja begitu. Kecil oke banget. Begitu gedungnya gede. Hadirat Tuhannya seperti hilang.
Karena Anda kebaktian di sini, dan di Gelora Bung Karno apalagi, gitu, jumlah sekian kita masukkan Gelora Bung Karno. Nggak kelihatan. Khotbah dengan frustrasi. Sungguh, itu kenyataan, saudara. Sangat. Nah itu sisi, secara manusia saya bisa berkata, kalau Tuhan perintahkan janji sesuatu, satu yang Anda mesti tanya, apa yang engkau mau Tuhan? Untuk aku nyiapkan hatiku, terima yang itu. Bukan asal hajar, bukan asal, ya begitu, fisiknya dikejar, dalamnya nggak ada apa-apanya. Tuhan ngerjakan itu dua. Nanti saya cerita tentang janji dan waktunya harus terjadi. Tapi apa yang terjadi kalau dalamnya tidak siap? Ada konsekuensinya. Makanya soal urusan janjikan, engkau janji. Iya. Tapi kalau setiap janji yang kau minta sekarang, bisa nggak tahan, saudara. Nah ini bagian-bagian yang Anda mesti ngerti. Lihat Yakub, lihat Yusuf, lihat Musa lah. Orang yang Alkitab berkata paling lembut hatinya. Memang sih akhirnya dia nggak masuk Kanaan, tapi dia di surga pangkatnya tinggi. Yesus di Gunung Tabor itu ketemunya dengan Musa dan Elia. Bicara soal kematiannya yang diberikan dukungan itu dua orang ini loh. Tapi Alkitab berkata tidak ada orang yang hatinya selembut Musa. Dan dia bisa ketemu muka dengan Tuhan. Nggak ada pahit dalam pengertian berontaknya, marahnya, emosinya. Ada kedewasaan, ada kerendahan hati. Ada yang beda. Ditabrak, dilabrak seperti apapun. Cuman tersungkur di kaki Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang selesaikan baginya. Lihat Daniel, lihat Daud, saudara. Daud dikejar Saul belasan tahun. Tidak pernah mau perang. 2 kali minimal dia bisa bunuh Saul. Dia lewatkan begitu saja. Dia hanya buktikan sebetulnya aku bisa matikan engkau. Tapi dia tidak biarkan tangannya menumpahkan darah dari orang yang diurapi Tuhan. Belasan tahun dia rela seperti orang gila. Legalnya dia yang berhak. Urapannya dia yang punya. Tapi toh nunggu Saul mati. Dia hanya menghindar. Pura-pura jadi orang gila. Liurnya ngeleleh, ketawa-ketawa. Dia berkata, dia mesti rendahkan hatinya begitu rupa. Belajar loh. Orang yang dekat dengan dia itu Imam di Nob dibantai habis sama Saul. Anda bisa bayangin hancur hatinya berkali-kali. Yonatan yang dia berkata cintamu lebih daripada cinta seorang wanita. Punya hubungan jiwa yang begitu kuat dengan dia. Mati gara-gara ikut bapaknya. Itu menghancurkan hatinya. Dia hidup dari kehancuran hati tiap kali. 13 tahun. Dan yang dipimpin itu pasukan Adulam, saudara. Mengerikan loh. Itu hanya baik kalau diuntungkan. Begitu Siklag dibakar, mau dirajam batu dia. Di saat seperti itu dia harus kuatkan hatinya sendiri. Tapi tidak pernah dia pahit dengan Tuhan. Sama sekali. Itu orang yang lembut hatinya. Sehingga dia mewarisi bumi. Dan dia control the world. Anda lihat Yesus. The best example. Contoh terbaik adalah Yesus. Diludahi di apapun. Itu kalau dia emosi dikit aja saudara. Bubar. Gitu. Dia disalib. Kalau engkau anak Allah turun. Kalau kita tahu ding paku lepas dia turun. Apa lo? Terbang. Gitu. Dari salib kan masa lompatnya nggak mau dia terbang. Ngomong apa lu? Saya lagi. Wah. Dia beginiin. Apa? Ditombak, patah tombaknya. Ditombak lagi, dari cakwe dia makan. Gimana? Kalau Yesus emosi, orang mau nangkep pacar rebah semua, untung nggak stroke. Bayangin kalau semua mau nangkep stroke semua begini kan gawat.
Telinganya orang aja sempat reparasi sama dia. Dia bilang, sarungin pedangmu Petrus. Lu main pedang, kena pedang. Nggak perlu. Kamu mau nangkap gua, silahkan. Ini murid-murid biar pergi ya, pulang. Jalani loh. Makanya dia bisa berkata, belajarlah daripadaku. Sebab aku ini apa? Lemah lembut dan rendah hati. Tapi tetap mikul kuk nggak? Tetap sambil belajar dari Yesus. Ada saudara. Orang yang secara dalamnya tidak dikerjakan tuh nggak ada. Nah sekarang saya beri contoh buat saudara. Seperti apa sih Pak? Bentuk konkretnya seperti apa? Kita lihat sekarang. Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12. Kadang-kadang dulunya saya berpikir ini nyindir atau enggak sih. Tapi ya sudahlah. Keluaran 12 ayat yang ke-40. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah berapa? 430 tahun. Anda mesti ngerti itu. Nah, kalau Anda lihat dalam kitab Kejadian, pasal yang ke berapa ini? 15. Ayat yang ke-13, coba. Kejadian 15:13. Ini Tuhan ngomong nih. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya berapa tahun? 400 tahun lamanya. Jadi mereka diperbudak berapa lama? 400 tahun lamanya. Jadi Tuhan sudah punya time schedule. 400 tahun. Kenyataannya mereka diam di sana berapa? 430 tahun. Kok beda Pak? Ya, karena sekian puluh tahun pertama zaman Yusuf kan mereka nggak diperbudak. Ya kan? Kan hidupnya mereka oke banget kan? Selama Yusuf masih hidup. Selama Firaun yang kenal Yusuf masih hidup. Begitu Firaunnya ganti, itu awalnya. Mereka mulai ngalami ditekan. Nah, jadi akhirnya sampai kepada ayat yang ke-40, itu sampai kepada waktunya Tuhan. Ya, seperti yang aku katakan, 400 tahun, bahkan sudah lebih 30 tahun, cukup. Selesai. 41. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga. Berarti kata tepat pada hari itu juga, itu mau berkata persis dengan waktu yang Tuhan tetapkan. Persis, gak geser. Keluarlah segala apa? Pasukan atau budak? Pasukan Tuhan dari. Sekarang saya mau tanya, kenyataannya mereka pasukan atau budak? Ayo. Ini begini saudara, ini Anda harus ngerti. Makanya ya, Tuhan itu kalau sudah janji, dia janji. Kamu keluar, tepat hari itu keluar. Nggak geser, tidak meleset. Dan keluar sebagai apa? Pasukan. Tapi saya mau tanya, sebetulnya dalamnya mereka, itu pasukan atau budak? Budak. Itu karena soal waktunya sudah nyampe, istilahnya nih, oke, wisuda semua. Dilantik jadi apa? Pasukan, seragam, hijau semua. Tapi pernah latihan nggak saudara? Tidak. Pernah persiapan perang nggak mereka? Tidak. Ngerti soal perang nggak mereka? Tidak sama sekali. Yang paling pintar mereka apa? Ngomel. Itu pasukan dengan senjata di mulut. Bayangin. Tapi karena waktunya, ya sudah. Apa boleh buatlah. Seperti itu loh saudara. Zaman dulu sekolah-sekolah itu kalau, pokoknya ya kita targetnya lulus semua. Lalu banyak sekolah berkata, pokoknya luluskan semua. Ujian boleh nyontek, yang penting lulus semua. Ada tuh gitu kan? Ngejar target soalnya.
Nah, kalau pakai aturan resmi, separuh nggak naik, jadi harus naik semua. Saudara bisa bayangkan nggak yang terjadi seperti itu? Jadi ini orang yang nikmati kebebasan bukan karena kesalehan mereka loh. Tapi karena apa? Janji. Tuhan berkata, aku berjanji sekian, pasti keluar. Tepat hari itu juga keluar mereka. Dan mau tidak mau, Tuhan sebut mereka pasukannya. Zaman dulu ada iklan pasukan bodrek, saudara. Itu yang suka pusing terus, ini perang sambil begini terus, saudara. Nah, sekarang lihat apa yang terjadi. Kalau Anda lihat, hampir semua dari mereka yang keluar itu mati nggak? Mati. Di mana? Padang gurun. Bisa masuk Kanaan nggak? Yang masuk cuma berapa orang? 2. Bayangin, 2. Keluar, bum, habis semua. 2 juta lebih di padang gurun. Saya mau ngomong pada saudara ya, ketika diteliti, itu muter 40 tahun itu, radiusnya Anda tahu, 50 km persegi cuman. Muter, cuma 50 kilo. Nggak lebih dari itu, 40 tahun. Dan mereka tiap kali butuh mana, dan butuh apa? Air. Saya berani ngomong pada saudara, dengerin baik-baik. Sebetulnya, mereka tidak perlu ngalami harus mana. Siapa yang pengen makan mana terus seumur hidupmu coba. Saya mau cobalah, Anda coba roti tawar terus. Berikan tawar hatimu, tawar pandanganmu. Orang hidup itu perlu variasi untuk makan. Nggak tahan loh. Teriak minta daging, makan daging, mati malahan saudara. Coba. 40 tahun. Sehingga sampai mereka itu menyedihkan. Ingatnya bawang. Saking nggak ada apa-apanya. Sudah pilihan terakhir. Yang harusnya dihindari kalau ada yang lain. Tapi kan begitu. Kenapa? Apakah memang Tuhan merencanakan begitu? Tidak. Ini udah masalah. Tuhan sudah berjanji. Tapi orang tidak nyiapin hati dan hidup dengan janji Tuhan, ini masalahnya. Harusnya apa? Tuhan, Engkau janji aku begini. Sekarang apa bagianku Tuhan? Kan begitu. Ini enggak, ngomel terus. Yang diasah tuh lidahnya terus. Keterampilan untuk menusuk orang dengan perkataan. Kemarin saya mampir ke toko buku, karena buku ini hampir habis, saudara. Saya cari buku, ada yang covernya menarik. 100% talk, 0% action. Nah itu begitu. Ini terus, saudara. 100% talk. Nggak saya beli, saudara. Begini, no action kan gawat, saudara. Saya buktikan kepada Anda. Sebetulnya ya, mereka itu tiap kali bisa dapat air segar. Tiap kali dapat makan jarahan yang luar biasa. Kok bisa, Pak? Oke, kita lihat. Ayat terakhir kita. Pasal 13. Ayat 17. Pasal 13. Ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Loh ini kan sebutannya kan pasukan. Masa pasukan kerjanya cuma defile terus? Karnaval terus? Kan enggak dong. Pasukan itu untuk apa tujuannya? Perang kah? Dengerin ya, saya mau coba jelasin dengan cara paling gamblang. Kalau dihitung tuh sebetulnya dari Mesir ke Israel jalan kaki saudara, cuma 2 minggu. Hebat, bisa 40 tahun tuh hebat. Hebat bebalnya.
Harusnya ini, Pak kok nggak pakai mana, nggak pakai Musa mukul batu keluar air, nggak perlu. Itu rute dari Mesir ke Kanaan, itu ngelewatin Filistin, suku-suku itu aja dikalahkan. Sebab kelompok-kelompok suku itu selalu tinggal di tempat di mana ada mata air. Iya kan? Yang kedua, mereka punya ternak, mereka punya harta. Nah kalau muter itu ke tempat yang tidak ada penghuninya. Jelas gak ada air, gak ada roti, gak ada kambing domba, gak ada apapun. Jadi mau gimana? Paling gampang gimana? Datang, perangi, taklukan, rampas, pesta pora, airnya nikmati, sudah seger, datang lagi, perangi lagi, taklukan lagi, jarah lagi, tambah kaya lagi, minum lagi, berenang dulu di oasisnya, gitu. Berjemur dulu di laut mati, ngapung dulu, supaya kulitnya halus lagi, ambil jarahannya, makan, minum, pesta, airnya banyak, jalan lagi, perangi lagi, selesai itu. Nah tapi memang seragamnya tok pasukan, dalamnya budak. Ketemu tentara, ya tentara, pulang. Dan Tuhan ngerti, ini nyesel. Ya sudahlah, mari kita buat muter, kebablasan muter terus saudara. Gak ada ujung pangkalnya, 40 tahun, 50 kilo. Gila gak? Makanya orang berkata, apa gak lebih baik di Mesir? Tapi dia sudah berjanji. Keluar, dari itu juga keluar mereka. Tapi orang-orang yang terima janji ini, gak pernah siap. Bisa ngerti kan saudara? Sekarang pertanyaan saya adalah begini. Apakah Anda terima janji? Lah janji Tuhan itu apa? Pak saya tahun ini menikah. Baguslah. Tanya Tuhan, Tuhan, aku mesti apa? Aku masih nganggur. Kan tidak mungkin batu jadi roti terus tiap hari dalam hidupku. Pasir jadi beras dan nasi kan tidak bisa ya tiap hari. Kalau ada Pak Yusak mungkin bisa bilang, Om tolong doakan. Ubahlah batu ini menjadi roti buat keluarga kami. Ya enggak tuh. Nanti hari hanya Anda dapat istri yang nolak calon mertua. Loh Tuhan kok ditolak? Ya salahmu nak. Janjiku tergenapi, aku berikan dia. Kamu tetap enggak kerja. Ya sekarang mertua marah, yaitu kehendaknya dia marah. Hadapilah calon mertuamu. Nangis lagi, Tuhan kau tega padaku. Tuhan berkata, lu yang tega sama saya. Aku genapi janjiku kamu begitu. Ngerti gak saudara? Ada banyak yang di sini ini gak dibiarkan dikerjakan Tuhan. Nah pengerjaan-pengerjaan yang tidak tuntas ini, akhirnya ketika janjinya digenapi, menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Dan Tuhan serba salah. Harus gimana? Tetap berikan, lebih gede masalahnya. Ditahan, nuntut, mana engkau berjanji, mana buktinya? Tuhan pembohong. Nah Tuhan kan susah lagi. Tuhan berkata, gua lagi yang kena katanya. Coba lihat dari pelajaran ini saudara. Kalau kita bisa nangkap apa yang Tuhan ingin katakan hari ini, harusnya kita jadi orang-orang yang berbeda dan hidup dalam anugerah dan berkat yang ajaib. Dari pihak Tuhan tidak masalah dengan menggenapi janjinya. Dari pihak kita tanya, bagianku apa Tuhan? Anda akan lihat kemuliaannya dinyatakan dalam hidupmu. Amen. Biarkan Tuhan siapkan hatimu. Jangan hanya asah lidahmu. Biarkan lembutkan hati kita saja. Tuhan akan bela dengan cara yang ajaib. Mari berdiri sama-sama saudara. Mari angkat tanganmu. Bapa, hamba mintakan blessing buat setiap kami pada pagi hari ini. Hamba telah sampaikan apa yang kau taruh di hati hambamu. Biarkan hari ini engkau Tuhan nyatakan semuanya dengan lebih jelas lagi. Hamba sungguh berdoa, engkau yang akan tolong kami untuk menyiapkan hati kami.
menerima semua janji-janji Tuhan yang luar biasa. Seringkali ada begitu banyak janji tak bersyarat yang Kau sudah berikan, tapi kami tidak pernah mau cukup bijaksana membiarkan Tuhan mengerjakan hati kami dan terus bertanya apa bagian kami untuk mendapatkan janji-Mu. Tuhan, hamba berdoa demi nama Yesus, Roh Kudus akan terus jelaskan dalam hati kami. Kejar kami terus Tuhan dengan perkataan-perkataan-Mu ini, sampai kami ngerti apa yang Tuhan mau. Kami berikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Berkati anak-anak-Mu, berkati gereja ini dalam nama Tuhan Yesus. Mereka tidak pernah kekurangan yang baik, yang dahsyat dari Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati berkata, amin. God bless you.